Perkenalkan, saya Arif, koordinator dari YGSI. Saat ini kita berada di kolam budidaya ikan lele milik kelompok pembudidaya ikan di Kelurahan Wijimulyo, Kapanewon, Naunggolan. Fasilitas ini dibangun oleh Small Foundation bersama dengan masyarakat melalui program praktek pengelolaan kolam budidaya ikan air tawar. Di sini nanti kita akan membahas tentang persiapan teknis pelaksanaan budidaya ikan air tawar. Untuk membahas tentang persiapan teknis pelaksanaan budidaya ikan, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber hari ini yaitu Mas Anang Hartono. Siang, Mas. Selamat siang. Beliau adalah Ketua Koordinator YGSI sekaligus penanggung jawab program budidaya ikan ini. Mungkin bisa langsung saja, Mas, bisa dijelaskan bagaimana tahapan atau persiapan dalam pembangunan kolam yang baik dan benar. Baik, terima kasih. Mungkin kita langsung saja ke kolam biar lebih mudah menjelaskan. Untuk persiapan awal, tentunya kita harus memikirkan sumber air terlebih dahulu. Nah, sumber air itu kita bisa membuat sumur atau memanfaatkan irigasi yang ada di sekitar lokasi kita. Nah, itu tahapan pertama persiapan awal. Jadi airnya dulu yang dipersiapkan ya? Betul sekali. Nah, terus untuk bahan-bahan, iya, tergantung kolam seperti apa yang mau kita bangun. Iya. Nah, kalau di lokasi ini, karena ini kolamnya kolam terpal bundar, iya, jadi bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah terpal. Terpal. Nah, terpal diusahakan memakai bahan semi karet atau terpaulin, karena mungkin dari sisi keawetannya ya. Oh iya. Dari sisi keawetannya ini lebih awet dari terpal-terpal biasa. Karena jenisnya banyak ya terpal-terpal. Ya, sangat banyak sekali. Lanjut. Terus yang kedua ada wermes. Wermes kita bisa memilih mungkin diameter 6 mili atau 8 mili. 8 mili lebih bagus karena lebih besar. Kalau di sini ini diameter 6 mili. Ya. Terus yang kedua di sini ada karpet talang. Oh iya. Ada karpet talang. Terus kita juga butuh tali tambang nanti untuk mengikat terpal. Terus batako. Batako ini untuk ring bawah kolam. Nah, ini fungsinya nanti untuk memperkuat bagian bawah kolam. Seperti itu. Terus ada lagi pralon. Pralon bisa kita pakai yang ukuran 2,5 atau 3 inch. Pralon itu untuk apa ya? Pralon ini untuk saluran drainase seperti yang ada di sini. Terus pralon kecil ini ukuran 1,5 atau 2 inci. Ini untuk saluran inlet. Untuk masuknya air ya, untuk mengisi ya? Ya, betul sekali. Terus di sini diameter kolamnya berapa ya, Mas ya? Kalau di sini kita pakai diameter 4 meter. Ada banyak ukuran sih, tinggal tergantung pilihan kita mau pakai ukuran berapa. Mungkin tergantung lokasi juga ya, Mas ya? Betul. Kalau lokasinya sempit mungkin tidak harus 4 meter ya? Ya. Oh, gitu ya, Mas. Tadi juga sudah dijelaskan tentang alat-alat apa saja dalam pembangunan kolam. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Mas, tahapan dalam pembangunan kolamnya ini seperti apa ya, Mas? Oke, untuk pembangunan kolam ada beberapa tahap. Ini yang tahap pertama, kita membuat lingkaran pada tanah sesuai dengan ukuran yang mau dibangun. Kalau di sini 4 meter, berarti kita membuat lingkaran dengan diameter 4 meter. Dan kemudian di pinggir lingkaran tersebut kita gali. Ya. Kita gali sedalam kira-kira 10 cm. Nah, galian ini nanti untuk pondasi atau pemasangan ring batako. Terus setelah itu perataan dasar kolam. Nah, diusahakan dasar kolam ini dibuat miring ke tengah karena sistem yang mau kita pakai adalah sistem central drain. Jadi diharapkan nanti kotoran akan terkumpul ke tengah. Jadi dasar kolam juga menentukan sistem berjalan atau tidak. Ya. Nah, setelah dasar kolam selesai, terus ring kolam dibangun,
lanjut ke pemasangan rangka kolam menggunakan wire mesh. Ini melingkar ke sisi luar kolam, terus diikat menggunakan klem seling. Oh, klem seling. Ya, menggunakan klem seling. Nah, setelah ini terpasang berarti tahapan pembuatan rangka sudah selesai. Nah, kemudian lanjut ke pemasangan terpal. Nah, sebelum pemasangan terpal, tentunya kita harus memasang pipa-pipa drainase. Nah, yang di tengah ini kita pasang elbow agar lubang ke atas dan kita tutup menggunakan pipa berlubang. Nah, ini fungsinya nanti untuk aliran air keluar. Terus selanjutnya setelah pipa-pipa terpasang, kita berikan alas kolam. Alas kolam ini bisa berupa sekam padi. Nah, sekam padi itu fungsinya untuk menahan suhu atau menstabilkan suhu air kolam. Nah, setelah alas kita ratakan, baru ke pemasangan selang pelindung namanya. Jadi selang ini untuk melindungi terpal dari wire mesh ya. Nanti takutnya kalau tidak kita pakaikan selang, nanti terpalnya sobek karena besi. Nah, setelah semuanya selesai, baru bisa melakukan pemasangan terpal. Nah, langkahnya adalah kita ikatkan dulu bagian tengah terpal ke lubang drainase yang ada di tengah kolam. Nah, ngikatnya bisa pakai karet tali atau dengan klem pipa. Klem pipa tapi dilindungi pakai karet juga dalamnya. Nah, setelah terikat baru penataan terpal kolam sesuai dengan bentuk kolam. Nah, agar lebih rapi, sebenarnya lebih bagus penataan kolam itu juga dibantu dengan pengisian air juga. Jadi agar nantinya kalau kolam diisi air, terpal tidak terlalu kencang tarikannya. Kalau terlalu kencang nanti resikonya cepat sobek. Seperti itu. Nah, setelah terpasang, lanjut untuk mengikat terpal ke rangka kolam. Ya, ini bisa menggunakan tali tambang. Tali tambang tinggal dimasukkan ke lubang keling, benar, ke lubang keling, terus diikatkan melingkar. Terus selanjutnya pemasangan pipa inlet. Nah, pipa inlet ini tidak hanya berfungsi untuk pengisian air saja, tapi ini nanti berfungsi untuk sistem kocor. Oh iya Mas, begitu. Tadi sempat dijelaskan tentang kolam ini menggunakan sistem central drain. Jadi pembuangannya itu semuanya di tengah ya Mas ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas, proses pembangunan terkait drainasenya seperti apa? Karena ini nanti kalau kolamnya penuh seperti apa airnya, seperti itu. Bagaimana cara mengontrol airnya biar tidak meluber keluar? Bisa dijelaskan? Oke, sistem central drain ini sebenarnya konsepnya adalah sistem pembuangan terpusat ke tengah. Jadi tanpa kemiringan dasar kolam ke tengah, itu central drain tidak berfungsi. Jadi diusahakan kemiringan dasar kolam ke tengah agar kotoran-kotoran nanti juga akan lari ke tengah dan akan terbuang ke saluran drainase seperti itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan terkait kemiringan dasar kolam, itu juga untuk mendukung sistem central drain agar berjalan dengan baik, intinya seperti itu. Nah, untuk pipa drainase sendiri dari tengah kolam, tadi saya sudah jelaskan, tengah kolam ini ada pipa berlubang. Itu nanti fungsinya untuk menghalangi ikan terbawa air ke pembuangan dan juga untuk membuang kotoran-kotoran dan air yang ada di kolam. Nah, pipa drainase ini
tersambung ke bagian luar. Nah, bagian luar ini kita pasang pipa water level control. Nah, ini nanti sebagai ukuran ketinggian air kolam. Oh, disesuaikan ya Mas berarti? Ya. Oh, iya. Jadi ketinggian pipa ini juga sesuai dengan ketinggian air kolam. Jadi air yang di kolam itu tidak mungkin luber sampai keluar ya Mas? Oh tidak. Di kontrolnya? Ya. Oh iya. Nanti lubernya dari pipa ini Mas. Oh, begitu. Nah, untuk menjaga mungkin kebersihan lokasi kolam, kita juga harusnya pasang bak kontrol. Oh iya. Nah, pasang atau tidak itu tergantung pilihan kita sih sebenarnya. Tapi lebih bagus kita pasang bak kontrol agar limbah air kolam ini bisa dibuang ke lokasi tertentu. Ya, seperti itu, tidak di lokasi kolam ini. Oh, begitu ya Mas ya. Nah, kalau di sini kan kolamnya menggunakan terpal. Ya. Tahu saya itu ada yang kolam di tanah, kemudian ada kolam yang dibangun menggunakan tembok. Itu apakah masing-masing tuh punya keunggulannya? Dan kenapa memilihnya kolam terpal ini ya Mas ya? Oke, kenapa saya memilih kolam terpal? Nah, yang jelas yang pertama, kolam terpal ini pasti lebih murah. Terus yang kedua, lebih praktis Mas. Jadi lebih praktis dari sisi pembangunan, terus lebih praktis dari sisi maintenance juga. Yeah. Jadi gampang bongkar pasangnya. Terus kolam ini kan berada di atas permukaan tanah. Nah, ini juga secara biaya saat pengurasan atau penggantian air kolam ini lebih murah karena hanya tinggal membuka saluran drainase saja, tidak menggunakan pompa untuk mengeluarkan air dari dalam kolam. Iya, betul. Karena posisinya sudah di atas Di ya. atas. Kalau kolam yang di tanah itu harus menggunakan pompa untuk membersihkannya. Betul sekali. Tadi di awal juga disinggung Mas tentang sistem kocor dalam budidaya ikan air tawar. Mungkin bisa dijelaskan Mas, sistem kocor itu seperti apa ya Mas ya? Oke, karena di sini kolamnya kosong, mungkin lebih baik kita pindah ke kolam sebelah sana. Nah, ini contoh sistem kocor, Mas. Jadi konsep atau perlakuan sistem kocor itu adalah menambah air bersih dengan debit tertentu ke kolam. Nah, fungsinya adalah untuk menambah DO air, dan dengan digabung dengan sistem central drain tadi, dengan penambahan air kolam, itu tentunya level air kolam akan naik. Iya. Dan akan ada air yang luber di saluran drainase. Betul. Nah, kotoran yang mengumpul di tengah kolam itu akan ikut terbawa luberan air yang keluar dari saluran drainase tadi. Iya. Nah, dengan sistem sirkulasi digabung dengan central drain, ini diharapkan kualitas DO dan air itu selalu terjaga sehingga budidaya ikan lele kita bisa berjalan dengan baik. Nah, contoh sistem drainase yaitu ada air masuk dan ada air keluar seperti ini, Mas. Jadi ini sudah dengan otomatis ada penambahan air dan akan ada air luberan yang keluar di saluran pembuangan atau drainase. Nah, kotoran yang mengumpul di tengah kolam tadi ini akan terbawa luberan-luberan tadi. Nah, secara berkala saat ikan lele sudah berumur dewasa, ini dicabut untuk membuang kotoran lebih banyak lagi. Demikian pembahasan untuk kali ini. Terima kasih Mas Anang untuk penjelasan teknis budidayanya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk usaha budidaya ikan Anda. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang perawatan ikan lele mulai dari penebaran bibit hingga proses panen. Sampai jumpa di video selanjutnya.